Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Bapak Yusuf Istanto SHMH dan Bapak Bayu Arianto SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Perkenalkan, saya Fatimatus Zahra dengan NIM 2021-20123 dari kelas C. Hari ini, saya akan memaparkan alur atau proses penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara. Pertama, saya akan menampilkan bagian alur penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara. Sebelumnya, kita harus melihat apakah badan atau lembaga yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut diatur dalam undang-undang untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya administratif atau tidak. Jika diatur, maka langkah pertama yang dapat ditempuh yaitu melalui upaya administratif terlebih dahulu. Upaya administratif terbagi menjadi dua. Yang pertama, keberatan. Keberatan diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara. Kemudian gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, banding administratif. Diajukan kepada atasan atau institusi lain yang lebih tinggi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Akan tetapi, apabila badan atau lembaga yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tidak diatur dalam undang-undang untuk menyelesaikan upaya administratif, maka gugatan tersebut langsung diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan tertulis yang telah dibuat harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Syarat formil gugatan harus memuat identitas para pihak, yaitu memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, dan identitas kuasanya. Sedangkan untuk syarat material harus menyebutkan atau menguraikan posita dan petitum. Kemudian, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan diserahkan ke panitera. Selanjutnya, panitera memeriksa kelengkapan gugatan. Apabila surat gugatan tersebut belum lengkap, maka akan dikembalikan ke penggugat dan dilampirkan daftar periksa guna melengkapi berkas gugatan. Akan tetapi, apabila surat gugatan sudah lengkap, maka akan diterima dan penggugat membayar uang panjar biaya perkara. Setelah penggugat membayar uang panjar, maka gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh panitera. Dalam jangka waktu 30 hari setelah gugatan dicatat, hakim menentukan hari, jam, tempat persidangan, dan memanggil kedua belah pihak pada waktu dan tempat yang ditentukan. Surat panggilan kepada tergugat disertai dengan salinan gugatan bahwa gugatan dapat dijawab secara tertulis. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melaksanakan dismisal proses, yaitu rapat permusyawaratan guna penyaringan terhadap gugatan-gugatan yang diajukan. Apabila gugatan tidak lolos pada dismisal proses, maka dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Perlawanan yang dimaksud tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat, yaitu prosedur acara yang digunakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tahap dismisal proses. Jika perlawanan dibenarkan, maka penetapan dismisal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tahap dismisal proses tersebut gugur demi hukum dan selanjutnya dapat diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan tersebut tidak ada upaya hukum. Namun, berbeda apabila gugatan lolos pada tahap dismisal proses. Maka dapat melalui dua tahap pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara cepat. Yang kedua, pemeriksaan dengan acara biasa. Pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tunggal. Pemeriksaan dengan acara cepat didahului dengan adanya permohonan disertai alasan yang cukup mendesak dari penggugat kepada ketua pengadilan. Dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan, ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapan terhadap permohonan tersebut. Apabila permohonan diterima, maka dalam waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan, ketua pengadilan harus menentukan waktu persidangan tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Akan tetapi,
Jika ditolak oleh ketua pengadilan, maka pemeriksaan tersebut melalui acara biasa. Yang kedua, pemeriksaan dengan acara biasa. Pemeriksaan ini dilakukan oleh majelis hakim. Pemeriksaan diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan guna melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tahap selanjutnya yaitu persidangan. Pada tahap persidangan terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap jawab-menjawab atau jawab-jinawab, yang kedua, pembuktian, ketiga, kesimpulan, dan yang keempat, putusan. Jawab-jinawab atau jawab-menjawab dilakukan secara tertulis maupun lisan oleh penggugat dan tergugat. Yang kedua, pembuktian. Alat bukti terdiri dari 1. Surat atau tulisan. Surat atau tulisan terbagi menjadi 3, yaitu akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli yaitu pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Yang ketiga, keterangan saksi. Keterangan saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi yaitu keluarga semenda atau sedarah sampai derajat kedua, istri atau suami meskipun sudah cerai, anak di bawah umur 17 tahun, dan orang yang sakit ingatan. Yang keempat, pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Yang kelima, pengetahuan hakim, yaitu hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya. Sahnya pembuktian diperlukan minimal 2 alat bukti. Kesimpulan. Tahap kesimpulan disampaikan oleh penggugat atau tergugat. Yang keempat adalah tahap putusan. Putusan disampaikan oleh hakim yang mengadili selama proses persidangan tersebut berlangsung. Setelah hakim membacakan putusan dan terdapat pihak yang merasa keberatan, maka dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu 1. Banding. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang kedua, kasasi. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, peninjauan kembali. Jika semua upaya hukum telah ditempuh atau tidak ada yang merasa keberatan, maka akan dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau putusan yang ingkrah. Tahap terakhir yaitu eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Hanya putusan pengadilan yang ingkrah lah yang dapat dilaksanakan. Sekian pemaparan dari saya terkait alur penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.